Society Tangraini dengan NIM 25179. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nisa Putri Mardia dengan NIM 25123. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Isabel Rapela Saragi dengan NIM 25169. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jogi Rinaldo Barat dengan NIM 25014. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Anissa Simbolon, NIM saya 251000116. Halo semuanya, kalian pernah nggak jalan-jalan ke taman terus melihat tamannya banyak penuh sampah yang berserakan? Pasti nggak enak ya, padahal taman itu tempat bermain, belajar, dan menghirup udara segar. Video ini akan menunjukkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan lewat kisah sederhana dan penjelasan ilmiah mengenai dampak sampah pada lingkungan. Miss, enak ya udara di sini. Tapi aku gak suka kalau taman rame-rame kali. Soalnya makin banyak orang, makin banyak juga sampah di sini. Nah, justru karena itu, kita harus ikut menjaga kebersihan, Kit. Nih, jangan lupa ya kamu buang di tempat sampah. Ngapain sih? Lagian kan ada petugas kebersihan. Ngapain kita bersihin? Biarin aja orang itu yang bersihin. Tapi kan, kalau semua orang berpikir kayak kamu tengok aja taman ini, pada kotor semua. Justru, kebersihan itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya petugas kebersihan. Wah, banyak banget sampah hari ini. Kadang saya sedih, taman seindah ini masih saja dikotori. Maaf ya kak, saya juga mau tahu main soalnya. Gak apa-apa, sekarang kamu sadar kalau setiap orang peduli, maka taman ini bisa bekerja setiap hari. Wah, kalian lagi bersih-bersih ya? Banyak orang yang belum tahu bahwa kebersihan taman berapa besar bagi kesehatan. Memang kepenting itu ya? Kan cuma taman doang. Penting banget. Yang pertama dengar ya. Yang pertama, sampah organik yang menumpuk dapat menjadi sarang lalat. Yang kedua, sampah plastik yang sulit terurai dapat menyumbat sumber air. Yang ketiga, dedaunan yang menumpuk dapat menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Oh, berarti jaga taman bukan hanya sekedar rapi ya, tapi agar kita tetap sehat. Betul banget. Selain itu, taman bisa menjadi tempat rekreasi, tempat belajar, dan tempat berolahraga yang nyaman. Nah, makanya kami pisahkan sampah menjadi 3 bagian di taman ini. Ada sampah kertas, sampah kaca dan logam, serta sampah organik. Tapi masih banyak orang yang belum tahu membedakannya. Jadi kalau misalnya sampah kertas yang kayak kertas-kertas gitu. Kalau sampah organik kayak sisa makanan sama daun-daun gitu. Terus kalau yang kaca logam ya isinya kaca, logam, sama yang kayak plastik gitu nggak? Wah, kamu betul banget paham. Nah, tindakan kecil seperti ini dapat menjadi perubahan besar bagi kesehatan kita. Dari kegiatan ini, kita belajar bahwa menjaga kebersihan taman bukan hal yang kecil. Ini sebagian dari menjaga bumi kita. Dulu aku pikir kalau buang sampah sembarangan itu bukan masalah besar. Tapi sekarang aku tahu kalau kebiasaan kecil itu bisa berdampak besar untuk bumi. Setiap langkah kita sekecil apapun bisa membuat lingkungan jauh lebih baik. Taman yang bersih buat udara segar, mencegah penyakit, dan menumbuhkan rasa nyaman buat semua. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, karena bumi yang bersih dimulai dari taman yang bersih. Taman kita, cermin diri kita, jaga kebersihan, jaga kehidupan. Permisi Kak,
Maaf ya mengganggu waktunya. Kami dari Universitas Sumatera Utara mau memberikan pertanyaan mengenai kebersihan taman ini. Jadi kami sedang melakukan survei untuk kami. Nah, dia ditanya. Jadi pertanyaan pertama, seberapa sering kakak berkunjung ke taman ini? Keempat kali. Bagaimana menurut kakak kondisi taman ini dan kebersihannya? Melihat ya sih kurang bersih ya, terus jaga. Apakah menurut kakak sarana dan prasarana di sini cukup dan layak? Sama dia. Menurut kakak apakah tidak perlu dari buang sampah pada tempatnya? Kalau bagi saya sih, saya selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Tapi kalau pengunjung lain mungkin tidak, hanya tidak terlalu bersih dan sejahtera. Apa saran kakak agar kebersihan taman tetap terjaga? Kemungkinan besar para pengunjung ataupun para pekerja di sini lebih melihatkan kondisi sini dan tidak membuang sampah. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya akan bertanya ke pengunjung selanjutnya. Izin teh sebentar. Iya boleh. Kami dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sedang melakukan survei kebersihan Taman Ahmad Yani. Oke, boleh Kak. Pertama, seberapa sering abang berkunjung ke taman ini? Kalau sering sih enggak, aku jarang di sini. Saya baru 4 sampai 5 kali saja. Kalau menurut abang, bagaimana kondisi taman ini kebersihannya? Lama saya berkunjung di sini sih, lingkungannya agak terlihat jorok Kak. Itu enggak terlalu bersih lah. Tuh taman sebesar ini lah. Kalau dari sarana prasarananya apakah di sini cukup layak? Menurut saya sih masih layak. Tapi untuk kesadaran masing-masing saya sih Kak. Membuang sampah pada tempatnya. Terus menurut abang, apakah pengunjung di sini sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan di taman ini? Menurut saya belum, karena mereka masih membuang sampah sembarangan. Kita lihat sendiri saja masih ada terlihat kotor. Jadi mereka mungkin sebagian sudah sadar, sebagian juga masih tidak sadar. Jadi, apa saran abang agar kebersihan taman ini tetap terjaga? Menurut saya sih tergantung jiwa masing-masing juga orangnya di mana. Kalau orangnya bandel, ya kayaknya membuang sampah sembarangan. Tapi kalau orang yang berpendidikan mungkin bisa membuang sampah pada tempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya ke pengunjung selanjutnya. Halo Kak, izin diminta waktunya untuk wawancara. Boleh kan nggak? Boleh. Pertanyaan. Sama seberapa sering kakak ke taman ini? Baru berapa kali sih, nggak sering, tiap minggunya pasti kemari gitu. Tiap minggu kemari? Iya, tiap minggu kemari. Terus kalau menurut kakak kondisi taman ini tuh kebersihannya gimana ya? Kalau kebersihannya ya kurang sih memang, cuman enaknya di sini tuh halamannya tuh lebar, luas gitu. Juga permainan juga banyak gitu kan. Jadi anak-anak jadi happy gitu. Di sini lebih enak sih daripada taman-taman yang lain. Karena luasnya. Iya, luasnya itu lebih enak. Terus selanjutnya menurut kakak sarana prasarana di sini cukup layak? Bagus. Cukup layak. Dan juga untuk olahraganya juga kan, untuk orang dewasa juga ada, untuk anak-anak juga ada. Jadi kayak kombinasinya pas gitu. Jadi semua usia bisa datang. Iya, bisa datang. Terus selanjutnya menurut kakak nih, pengunjung di sini tuh udah punya kesadaran yang penuh belum ya akan kebersihan taman? Sebenarnya sih kayaknya belum. Saya juga kadang ada buang sampah sembarangan juga. Itu sih. Kadang lupa gitu. Oke Kak, apa? Terus selanjutnya saran kakak nih untuk kebersihan taman ini agar terus terjaga tuh gimana? Sejauh ini kalau setiap datang kemari nggak ada ya untuk pembersihan yang maksudnya kayak tukang pembersih itu nggak ada. Itu sih biasanya kalau apa kan ada sih tukang pembersihnya gitu. Ini kayak minggu kemarin kayaknya nggak pernah ada. Makanya Atau kayaknya mungkin kurang. waktu nggak ada orang. Iya tuh, ataupun nggak ada orang nggak dibersihin gitu. Ini nggak ada sih, biasanya kan ada gitu. Aja sih. Kayak makasih ya Kak atas waktunya. Iya, nggak apa-apa. Selamat sore Pak.
Kami dari Universitas Sumatera Utara izin mewawancari Bapak tentang survei taman ini, Pak. Yang pertama, Pak, seberapa sering Bapak berjualan di taman ini? Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana menurut Bapak atau kondisi taman ini dan kebersihannya? Di sini aman dan tenang. Yang ketiga, Pak, apakah menurut Bapak sarana dan prasarana di sini sudah lengkap atau cukup layak? Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah pengunjung di sini sudah punya kesadaran yang tinggi membuang sampah di tempatnya? Tidak ya, Pak. Yang kelima, Pak, apa saran Bapak agar kebersihan taman ini tetap terjaga? Kita sebagai pengelola harus terima kasih ya, Pak. Baik, saya akan mewawancarai salah satu warga yang sedang berkunjung di Taman Akbar. Selamat sore, Pak. Sore. Saya Grace Lucia, saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi saat ini dengan izin Pak, untuk mengambil waktu sedikit, saya akan mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan dalam proses penyelesaian tugas kuliah kami. Yang pertama, seberapa sering Bapak berkunjung ke MUI, Pak? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Boleh tahu hari apa saja? Biasanya sih hari Selasa, Kamis, Jumat. Cuman hari ini kebetulan aja lagi bebas gitu. Lagi weekday ya? Iya. Bagaimana menurut Bapak kondisi taman ini dan juga kebersihan juga? Sebetulnya ya, kalau dilihat tamannya udah bagus fasilitasnya. Cuman masalahnya, nah lihat aja gini, bisa dilihat sendiri aja gitu, kebersihannya kurang gitu. Saya lihat juga tadi baru nyampe banyak sampah bertebarannya. Tapi gini sebetulnya, kalau tiap hari weekdays, relatif lebih bersih dibanding weekend. Karena pengunjungnya lebih. Oh iya. Apakah menurut Bapak sarana dan prasarana di sini sudah cukup dan layak untuk kita? Lumayan bagus dari menggunakan. Ya bukan maksudnya ada room untuk improvement, tapi masih kurang, masih udah bagus, udah layak. Ya. Dan menurut Bapak, apakah sudah punya kesadaran yang tinggi dalam membuang sampah pada menurut Bapak? Saya nggak bisa menjawab itu. Kayaknya sih kalau mungkin orang-orang yang tinggalnya sekitar sini cukup tinggi. Nah, apa kan ini kan tinggal dekat sini kan biasanya kan apanya lebih tinggi pendapatannya. Tapi kalau di weekend kan mungkin dari mana-mana datang, tergantung dari jenis apanya, maksudnya dari tipologi penduduknya gitu. Iya, maksud. Berarti beberapa orang yang bukan dari tempatnya di sini itu yang kurang ya, Pak ya. Ya, mungkin bukan maksudnya bukan menghina, cuman banyak gitu. Baik. Ya, dari Bapak sendiri pertanyaan terakhir, saran dari Bapak agar kebersihan taman ini tetap terjaga. Sebetulnya ya, kan udah banyak orang-orangnya, tinggal masalah rutinnya aja, berapa kali jadwalnya aja untuk bersihkannya itu aja. Kayaknya kan orang-orang taman Pemko sama pertamanan kayaknya udah siap bersihnya semua. Mungkin kurang rutin aja jadwal. Terus saya itu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Kita harus ikut menjaga kebersihan. Buat udara sabar. Saya dulu teks nih. Dulu aku pikir kalau Video kali ini akan menunjukkan tentang dan juga lewat dari drama singkat